Alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul di majelis ini untuk melaksanakan kegiatan ngobar part 2 dengan tema pendidikan sebagai investasi dunia dan akhirat. Baiklah, saat ini saya sebagai MC akan membacakan susunan acara pada hari ini, Bapak Ibu. Yang pertama ada pembukaan, kemudian kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, ketiga kegiatan inti yaitu ngobar, keempat diskusi tanya jawab, dan yang kelima penutup. Ya, baiklah, mari kita awali acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Amri selaku siswa kelas 12 Putra. Kepada Amri, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nuhur rabbi innahum 'asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara wa makaru makran kubbara wa qalu la tadarun آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakumullah Amri. Mudah-mudahan dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran akan menambah keberkahan dalam acara hari ini. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja menuju acara selanjutnya, yaitu acara inti, ngobrol bareng tapi santai nggih Bapak Ibu sekalian bersama SMA AABS yang akan diisi oleh Ustadz Anas Busyaroni. Ya, Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya nanti bisa ini ya Bapak Ibu menuliskan pertanyaannya di kolom chat untuk nanti kita jawab di sesi selanjutnya. Ya, untuk
Baik, selanjutnya kepada Ustadz Anas, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah, kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa bertemu via daring dalam aplikasi Zoom ini dalam acara ngobrol bareng. Semoga niat baik kita, kehadiran kita di sini walaupun terhalang jarak, semuanya diberkahi dan dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarganya, pada para sahabatnya dan semua pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, wali murid SMA ABS Syad Al-Islamiyah Boarding School Purwokerto yang kami hormati, wali murid mah, Dewan Asatidzah yang kami hormati pula, serta hadirin dan hadirat lainnya. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas terselenggaranya acara ini. Walaupun dari Bapak Ibu sekalian mungkin sedang sibuk ya, tapi bisa menyempatkan diskusi dan ngobrol bareng di acara ini, maka kita doakan kepada seluruh panitia di acara ini, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas mereka dengan kebaikan yang banyak. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya di sini bukan ahli di bidang parenting, apalagi pakar ya. Karena saya yakin ya, di depan saya ini Bapak Ibu sekalian lebih ahli dan lebih pakar. Namun saya di sini hanya menjalankan amanah dari panitia, sekedar sharing, berbagi ilmu dari sedikit ilmu yang saya miliki. Dan jika dalam penyampaian nantinya mungkin ada kekeliruan ya bisa langsung diluruskan begitu saja. Bapak-bapak, ibu-ibu, wali murid SMA ABS kalian, tidak ada di antara para orang tua yang mau dikatakan merusak anaknya. Ada enggak? Enggak ada enggak? Semua merasa bahwa dia mendidik anaknya. Bahkan akan marah ketika dikatakan ada orang tua yang merusak anaknya sendiri. Ucapkan di lisan. Dan setiap klaim di lisan itu membutuhkan pembuktian. Apakah kita mendidik anak kita dengan baik atau kenyataannya kita merusak anak kita sendiri. Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala manakala memberi tugas kepada ayah dan ibu untuk mendidik anaknya, Allah bantu orang tua dalam rangka menjalankan tugas tersebut. Di antara bantuan yang Allah berikan adalah modal yang ada di dalam diri anak kita sejak anak kita lahir. Modal apa itu? Fitrah. Hadis yang sering kita dengar, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu dilahirkan dengan membawa fitrah. Apa fitrah itu? Nah, di antara penafsiran yang disampaikan para ulama, fitrah itu adalah kecenderungan
untuk melakukan kebaikan. Tiap bayi yang lahir dari keluarga apapun ayahnya, apapun ibunya, apapun agama yang dianut ayah dan ibunya, bagaimanapun karakter dan sifat orang tuanya, mau orang tuanya preman, mau orang tuanya kiai, mau orang tuanya Islam atau non-Islam, setiap bayi yang lahir di muka bumi ini, Allah kasih modal apa namanya tadi? Fitrah. Nah, dan itu bisa kita rasakan. Aslinya bayi itu senang kelembutan atau kekerasan. Tentu kelembutan, nggih. Dan kenapa ada kasus ya? Ada anak kecil ya menjadikan teman sepantarannya itu sebagai samsak hidup. Dipukuli sampai babak belur. Kenapa itu bisa terjadi? Padahal anak itu senangnya kelembutan. Anak aslinya punya modal pantang menyerah. Buktinya apa? Buktinya ketika anak latihan jalan, mulai merangkak, pegangan, rambatan, kemudian berdiri, berapa kali anak itu jatuh latihan jalan? Berkali-kali. Pernah kita lihat anak kecil bunuh diri gara-gara gagal berkali-kali mau jalan gak bisa? Gak pernah. Kenapa kemudian ada anak yang punya modal pantang menyerah? Ketika besar gampang menyerah. Bisa jadi yang membuat modal itu sia-sia karena orang tua yang merusak sendiri buah hatinya. Modal kelembutan yang sudah Allah berikan kepada anak secara perlahan dirusak oleh orang tuanya. Orang tua yang sering bentak-bentak anaknya. Orang tua yang sering menyeret-nyeret anaknya. Walaupun tujuannya itu baik. Orang tua yang sering melotot di hadapan anaknya. Nah, orang tua tersebut secara disadari atau tidak disadari, sejatinya dia bukan mendidik anaknya, tapi sedang merusak anaknya. Kenapa anak punya modal pantang menyerah? Ketika besar kok jadi gampang menyerah? Bisa jadi karena orang tuanya yang selalu membuat anaknya pesimis. Ketika anaknya bilang ke orang tuanya, ketika orang tuanya bilang, anaknya bilang ke orang tua ya, Bapak, Ayah, Abi, aku ingin begini. Kamu nggak bisa. Ya. Tetapnya ngomong begini lagi. Kamu nggak bisa. Akhirnya modal pantang menyerah yang ada di fitrah anak itu bisa rusak. Karena tutur kata orang tua yang selalu mengatakan, kamu nggak bisa. Sehingga kita ingin benar mendidik anak kita, mulailah dari mendidik diri sendiri. Nah, sayangnya tidak ada pendidikan formal, pendidikan orang tua. Yang ada sekolah formal bikin arsitek, sekolah formal bikin dokter, sekolah formal bikin polisi, sekolah formal bikin tentara, dan seterusnya. Tapi sekolah formal bikin orang tua itu nggak ada. Saat apa dalilnya bahwa mendidik anak itu harus dimulai dari diri sendiri? Ayat yang sering kita dengar. Surat At-Tahrim ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Salah satu tugas yang Allah berikan kepada orang tua adalah menjaga diri sendiri dan keluarga dari api neraka. Perhatikan baik-baik. Sebelum Allah berfirman wa ahlikum,
keluarga kalian, Allah awali dengan anfusakum, diri kalian. Jadi kalau kita ingin menjaga keluarga kita dari api neraka, maka jaga diri kita sendiri dulu. Tanya aneh ya, ada orang punya mobil tuh dijaga banget. Salah buatan? Buatan kayak? Nggak salah. Kalau kotor langsung dilap, langsung dicuci. Ada debu sedikit dibersihin, bahkan sampai dibungkus cover ya. Tapi punya anak putri nggak pernah dibungkus. Sekali dibungkus rapet dari atas sampai bawah. Apa itu? Meninggal. Mahal mana putri bapak ibu dengan mobilnya? Lebih repot ngurusi anak putri. Mobil itu kalau tabrakan, peyotnya kan ke dalam. Tapi kalau putri kita tabrakan, peyotnya itu keluar. Dan nggak bisa diketok magic. Dan nggak akan bisa. Nah, kalau mobil berdebu sampai 1 cm, itu dibiarkan, insya Allah nggak akan masuk neraka. Karena orang masuk neraka bukan karena membiarkan debu di mobilnya. Tapi orang yang masuk neraka karena membiarkan putri-putrinya terbuka auratnya. Makanya Allah berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum naro." Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Nah, di sini Allah memberikan prioritas bahwa sebelum menjaga keluarga, jaga dulu diri sendiri. Makanya dalam tafsir ayat yang barusan kita baca, salah seorang ahli tafsir, beliau adalah Imam Mujahid. Beliau mengatakan, "Qu anfusakum wa ahlikum naro," jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Artinya adalah ittaqullah. Wahai kalian para orang tua, bertakwalah kepada Allah duluan. Wa ausu ahlikum bitaqwallah. Baru setelah itu kasih nasihat kepada keluarga kalian untuk bertakwa kepada Allah. Berarti kepada siapa dulu? Diri sendiri dulu. Ngajak anaknya takwa, tapi orang tuanya nggak bertakwa. Ngajak anaknya sholat, tapi orang tuanya nggak sholat. Ngajak anaknya berbuat baik, tapi orang tuanya nggak berbuat baik. Ini tidak sesuai dengan konsep yang diajarkan Allah dalam surat At-Tahrim ayat 6 tadi. Nah, itu dalilnya. Nah, sekarang aplikasinya gimana, Ustaz? Aplikasi mendidik anak sama seperti mendidik diri sendiri, kita bagi menjadi 3 poin. Terbagi 3 poin. Pertama, mendidik diri berakidah. Kedua, mendidik diri beribadah. Ketiga, mendidik diri berakhlak. Apa tadi? Kita ulangi. Yang pertama apa tadi Bapak Ibu? Mendidik diri berakidah. Kedua, mendidik diri beribadah. Dan ketiga, mendidik diri berakhlak. Kenapa kok nomor 1 berakidah? Karena akidah itu adalah fondasi. Dan harus menanam fondasi yang kuat. Kenapa? Karena badai semakin besar. Kalau zaman dulu, Nabi kita Muhammad SAW, beliau menghabiskan fase Mekah selama 13 tahun. Untuk menanamkan fondasi buat masyarakat di zaman itu, yang badainya tidak sebesar zaman ini. Maka kita di zaman ini harus lebih perhatian dengan fondasi tersebut. Anak-anak zaman sekarang itu biasa diistilahkan dengan alay. Apa niku Bapak Ibu alay? Anak layangan. Layangan itu gampang ke kanan, gampang ke kiri.
gampang putus, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit galau. Cuma gara-gara di-unfollow terus nggak mau makan. Gara-gara nomornya diblok, nggak mau minum. Besok-besok nggak mau bernafas itu. Karena kenapa? Karena pondasinya nggak kuat. Pondasi itu apa, Ustaz? Ya apalagi kalau bukan akidah. Apalagi kalau bukan keimanan. Apalagi kalau bukan tauhid. Sehingga pelajaran akidah, keimanan, tauhid adalah pelajaran yang tidak pernah lepas sepanjang zaman. Makanya jangan dipikir mendidik anak zaman now tidak diajarkan akidah. Itu keliru. Justru itu pondasinya. Sejak kecil Nabi kita Muhammad SAW, beliau sudah ngajarin untuk menanamkan akidah. Ketika Nabi SAW membonceng sahabat junior yang usianya masih 6 atau 7 tahun. Siapa dia? Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, beliau mengatakan kepada Ibnu Abbas, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Nduk gitu ya. Nah, kalau kamu mau minta sesuatu, mintalah kepada Allah. Kalau kamu minta tolong, mau minta tolong, maka mintalah kepada Allah. Nah, itu sudah ditanamkan ketergantungan kepada Allah. Coba panjenengan semua Bapak Ibu, misal mau pergi ya, keluar kota, meninggalkan anak. Pesan panjenengan ke anak-anak gimana? Kalau butuh apa-apa, hubungi siapa? Pak D, Bude, ya. Pak Le, boleh, Paman, Bibi. Ya. Itu boleh nggak? Boleh. Tapi nomor satu itu apa? Harusnya nomor satu. Nah, kamu kalau ada sesuatu, ada apa-apa, cepat-cepat minta sama Allah. Kalau sekarang kan, Pak, aku mau minta ini, Pak. Oh iya, siap. Nanti tunggu ya pas Bapak gajian. Ya. Kenapa kita nggak ngajarkan ke anak-anak? Nah, kalau mau sesuatu, minta dulu sama Allah. Mudah-mudahan nanti Allah beri rizki. Benar, yang jadi wasilah rizki itu bapaknya. Tapi yang memberikan rizki itu siapa? Allah. Innallaha huwar razzaq. Sesungguhnya Allah pemberi rizki. Apa jaminan kalau panjenengan Bapak Ibu sekalian dapat gaji awal bulan langsung bisa memenuhi permintaan anak? Ada jaminan? Tidak. Bisa jadi gajinya telat. Atau bisa jadi sebelum gajian kita meninggal. Bisa jadi. Mungkin apa enggak? Mungkin. Kenapa kita enggak menggantungkan anak kita kepada yang enggak pernah mati? Siapa itu? Allah. Ketika orang tua bingung, orang tua galau, sudah masukin anaknya ke sekolah, sudah masukin anaknya ke boarding. Galau kenapa? Nanti kalau anak saya lulus, nanti kuliahnya di mana ya? Nanti kalau anak saya lulus, kemudian kuliah, nanti kerjanya di mana? Nanti dapat penghasilan berapa per bulannya? Orang tuanya bingung. Gimana anaknya? Ya, sama-sama bingung. Kalau kita sudah berikhtiar, sudah berusaha semaksimal mungkin, maka serahkan semuanya kepada Allah. Tawakal sama Allah. Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam firman-Nya, "Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut." Bertawakal kalian
kepada Al-Hayy. Apa Al-Hayy? Yang maha hidup. Siapa? Allah. Alladzi la yamut, yang tidak pernah mati. Jadikan kita dan anak kita serta keluarga kita memiliki ketergantungan kepada yang maha hidup. Nah, para ulama menjelaskan kita diharuskan minta apa-apa kepada yang maha hidup. Tidak boleh kepada satu, makhluk hidup. Dua, benda mati. Tiga, ada yang tahu Bapak Ibu? Tiga, mantan makhluk hidup. Jadi kita nggak boleh menggantungkan ya kepada makhluk hidup, benda mati, atau mantan makhluk hidup. Nah, ayat yang tadi menjelaskan itu. Nggak boleh kita menggantungkan kepada salah satu dari tiga atau bahkan semuanya. Kenapa nggak boleh tergantungan kepada makhluk hidup? Karena makhluk hidup nanti akan mati. Ya. Terus cari makhluk lainnya gitu, ya nanti akan mati. Apalagi ketergantungan ya sama benda mati. Contohnya seperti apa? Keris, ya. Cincin, batu akik, ya. Apalagi minta perlindungan, ketergantungan kepada mantan makhluk hidup. Apa itu? Orang mati. Gimana bisa dimintain? Nah, makanya kalau kita tanamkan fondasi kuat ini ke anak-anak, ya, maka seperti karang yang tegar di tengah lautan. Walaupun dihempas ombak setinggi apapun, dia tetap tegar. Mentalnya itu mental baja, bukan mental kerupuk. Apalagi kerupuk hujanan. Sekarang lagi hujan. Kerupuk hujanan. Kerupuk kehujanan itu gimana? Nggak ada kekuatan. Nah, kalau pondasinya kuat, ya, itu nggak akan pelempem seperti itu. Ya. Pondasinya kuat, ya, itu tidak seperti air di daun talas. Temennya ngalor, ikut ngalor. Temennya ngidul, ikut ngidul. Ya. Kamu kenapa nak kok kayak gitu? Ikut-ikutan Zat. Makanya kita lihat ya, anak-anak ketika kelulusan itu ya, itu suka ngecat ya bajunya, dipilok, coret-coret. Kita coba tanya, kenapa kok kamu semprot-semprot gitu? Ikut-ikutan. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Itu karena nggak punya pondasi. Maka kalau kita pengen anak kita kuat, maka tanamkan akidah yang kuat. Dan menanamkan akidah itu bukan pekerjaan sebentar. Bukan sehari 2 hari. Bukan seminggu 2 minggu. Bukan sebulan 2 bulan. Tapi itu pekerjaan seumur hidup. Makanya Rasulullah SAW menjelang wafatnya itu masih berpesan ke umatnya untuk menjaga akidah. Minta hanya kepada Allah. Nah, ini yang pertama. Apa tadi? Mendidik diri berakidah. Sekarang yang kedua. Mendidik diri beribadah. Sekuat apapun pondasi, kalau di atasnya tidak ada bangunan, ya tidak ada manfaatnya. Contoh misal rumah kita ya, pondasinya kuat, tapi nggak ada temboknya, nggak ada atapnya, ya, nggak ada jendelanya, cuma pondasi doang. Nah, itu apa jadinya? Apa yang bisa kita pakai? Bisa kita tinggali. Makanya setelah pondasi kuat, mulai dibangun tembok di atasnya. Dibangun pilar-pilar di atasnya, yaitu ibadah. Dan ibadah lahiriah yang paling penting setelah syahadatain adalah sholat. Makanya
Kalau kita pengen anak-anak kita rajin sholat, mulai dari orang tuanya. Barangkali ini salah satu hikmahnya. Kenapa kok sebagian sholat itu dianjurkan di rumah? Sholat apa itu? Sholat sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Ij'alu fi buyutikum min sholatikum." Laksanakan sebagian sholat kalian di rumah. Wala tattakhiduha qubura. Jangan kalian jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Apa maksudnya rumah kok seperti kuburan? Yaitu rumah yang nggak pernah dipakai ibadah, sholat, ngaji. Walaupun rumahnya megah, besar, full AC. Sholat apa tadi? Sholat sunnah. Makanya Rasulullah SAW pertegas lagi dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Khairu sholatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Sebaik-baik sholat yang dilakukan oleh seseorang adalah sholat ya, yang dilakukan di rumah kecuali sholat fardu, sholat 5 waktu. Jadi selain itu afdolnya di rumah. Contohnya apa? Sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat istikharah, dan sholat sunnah lainnya. Kenapa kok ada sebagian sholat dilakukan di rumah? Itu barangkali hikmahnya supaya putra-putri kita sejak kecilnya itu melihat gimana bapak ibunya sholat dengan benar di rumah. Alangkah indahnya ketika kita sebagai orang tua, contoh sebagai ibu ya, sebagai ibu, terus di sana anaknya ngelihat ibunya pakai mukena untuk sholat duha. Alangkah indahnya ketika anak pas lihat bapaknya pakai peci ya, sedang sholat tahajud. Sehingga itulah pertama kali yang terekam di dalam benak anak kita. Oh, begitu ya caranya beribadah. Coba bandingkan ketika anak melihat bapaknya misal lagi main lagi main gaplek, plak gitu. Ibunya lagi nonton sinetron gitu ya. Anak ini mau jadi apa? Setiap hari diberi suguhan tontonan seperti itu. Mau jadi apa? Anaknya nggak jauh-jauh dari bapaknya. Makanya saya agak heran dengan sebagian orang tua yang melarang anaknya merokok, tapi dia merokok. Mohon sewu nggih yang masih merokok. Aneh banget. Anehnya di mana? Orang tua ya melarang ngerokok, tapi anaknya ngerokok. Nah, harusnya kan kalau mau mengajarkan ke anak, orang tua jangan merokok, biar anak tidak ikutan merokok. Nah, makanya kita harus konsisten. Kalau anak nggak mau merokok, ya berarti orang tua jangan merokok. Ya udah, saya konsisten. Saya ngerokok, anak saya ngerokok. Lah, ini salah lagi itu. Konsisten keblinger. Konsisten meninggalkan hal-hal negatif di hadapan anak-anak panjenengan. Kalau Bapak Ibu tidak ingin ya anak-anaknya itu melakukan hal negatif, maka jangan melakukan hal-hal negatif. Bapak Ibu sekalian, anak itu adalah peniru ulung. Apa yang dia lihat dari orang tuanya itu akan terekam dengan jelas. Buah itu ya, kalau jatuh nggak akan jauh-jauh dari pohonnya.
Kecuali kalau di bawah kampret. Ya. Tapi rata-rata kalau jatuh ya di situ. Jadi kalau anak-anak ada sifat negatif, jangan jauh-jauh dulu cari kambing hitam. Pertama kali cari kambing hitam di rumah, bapaknya sama ibunya. Introspeksi diri sebelum menyalahkan orang lain. Maka peran orang tua itu sangat penting sekali. Jadi contoh sholat, contoh lainnya ngaji, ya, baca Al-Quran. Habis nonton acara Hafiz Indonesia, ada anak kecil usia 7 tahun udah hafid. Anakku pokoknya harus bisa kayak gitu. Semangat ini bagus nggak? Bagus. Langsung manggil anaknya. Le, dok, ngene, sini. Kamu harus 30 juz ya, hafid dalam seminggu. Ini orang tuanya paham 30 juz apa enggak sih? 30 juz itu seberapa? Pak nyebut, Pak, 30 juz itu seberapa? Jebule ternyata bapaknya nggak bisa ngaji. Orang tua zaman now itu orang tua yang bisa baca Al-Quran. Orang tua zaman now kok nggak bisa baca Quran. Terlalu. Ya. Ada Bapak Ibu? Banyak ya. Ustaz, kan tinggal masukkan anak ke TPQ, masukkan anak ke sekolah, masukkan anak ke pondok, ke boarding. Kan udah ada ustadznya, Ustaz. Orang yang seperti itu, yang mengandalkan orang lain untuk mengajarkan anaknya, saya katakan rugi serugi-ruginya. Rugi apanya? Pahalanya. Kalau kita mengandalkan guru TPQ untuk mengajarkan Bismillahirrahmanirrahim saja, yang mana itu ayat pertama surat Al-Fatihah, ya, menurut sebagian ulama, akan berapa pahala yang didapatkan oleh guru TPQ kita, sedangkan kita nggak dapat. Berapa pahala? Bismillahirrahmanirrahim itu berapa huruf, Bapak Ibu? Ya, coba dihitung Bapak Ibu ada berapa itu? Berapa huruf? 19. 19 dikali 10 pahala. Berapa? 190 pahala. Langsung ditransfer ke rekening pahalanya guru TPQ. Dalam sehari anak kita baca Bismillahirrahmanirrahim itu berapa kali? Minimal 17 kali. Ya. Dan 5 waktu sholat, ya berarti berapa rakaat? 17 rakaat. Minimal 17 kali. Berarti 190 dikali 17 berapa? Berapa Bapak Ibu? 3.230 pahala. Itu baru ngitung-ngitung Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kalau ngajarin anak Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin sampai waladhdallin. Berapa ribu pahala yang terbang dari rekening pahala Bapak Ibu sekalian masuk ke rekeningnya guru TPQ. Rugi serugi-ruginya. Ya Ustaz, udah telat saya nggak bisa ngajarin anak saya. Tidak ada kata untuk telat. Kalau nggak bisa baca Quran, belajar, latihan. Mulai dari awal, dasar. Malu enggak bapak-bapak, ibu-ibu mulai ngaji dari Iqra lagi, dari Tartiri lagi? Tidak malu. Ya. Malu itu nyolong rambutan, nyolong sendal. La yanalul ilma mustahyin wala mustakbir. Tidak mungkin dapat ilmu dua jenis manusia. Apa itu? Orang yang malu dan orang yang sombong. Gengsi. Udah haji, belum bisa ngaji. Ada enggak itu?
Ada. Ya. Gak usah malu, ngapain gengsi? Wong nyatanya nggak bisa kok. Panjenengan Bapak Ibu akan lebih dihargai ketika Bapak Ibu itu mengakui kekurangan dan memperbaiki diri. Bukan ngaku nggak bisa ngaji, tok, nggak ada perbaikan diri. Wong ini adalah modal kita untuk ngajari mereka Al-Quran. Ya. Ini poin kedua. Apa tadi? Beribadah, mendidik diri beribadah. Ya. Poin yang terakhir, poin yang ketiga. Mendidik diri berakhlak. Banyak orang ngeluhkan, Ustadz, kenapa anakku itu nggak sabaran? Kenapa anakku itu susah diajak sabar? Gerasa gerusu, tergesa-gesa. Mungkin hal itu dipicu dari orang tuanya yang nggak sabaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Toha ayat 132. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Ajak keluarga kalian untuk sholat. Ini perintah dari siapa? Dari Allah. Kalau ada perintah dari atasan, siap. Ada perintah dari bos, siap. Ada perintah dari Allah, gimana? Mengkodisit. Wah, parah ini. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Ajak keluarga kalian, istri kalian, anak-anak kalian untuk sholat. Wastabir 'alaiha. Setelah Allah perintahkan untuk ngajak sholat, Allah mengajak kita untuk sabar. Kenapa kok ngajak sholat digandengkan dengan perintah sabar? Karena ngajak sholat itu butuh kesabaran. Saat anakku itu susah banget diajak sholat. Sudah berapa kali Bu itu anaknya diajak sholat? Sudah berkali-kali Ustaz. Berapa kali? Ya sudah sebulan. Belum ada apa-apanya. Ini saya kasih ilustrasi ya. Bagaimana kita harus sabar ngajak anak untuk sholat. Hadis yang sering kita dengar, riwayat Abu Dawud. Rasul SAW bersabda, "Muru auladakum bis-sholati wa hum abna'u sab'in." Perintahkan anak kalian untuk sholat ketika anak kalian berusia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Ketika anak usia sudah 10 tahun, kalau nggak mau sholat maka boleh dipukul. Jadi hadis ini menunjukkan fase ngajak anak sholat itu terbagi menjadi berapa? Menjadi 3. Bukan 2, 3. Sebelum usia 7 tahun, usia 7 sampai 10, kemudian 10 ke atas. Fase pertama, usia 7 tahun ke bawah. Itu sebaiknya jangan disuruh. Syekh bin Baz rahimahullah, ya, beliau mengatakan ya, dari hadis tadi itu menunjukkan bahwa anak usia di bawah 7 tahun itu bisa difahami sebaiknya tidak, ya, jangan disuruh. Terus diapain? Dikasih mencontoh saja. Dikasih contoh dari orang tuanya. Nanti anak itu akan niru. Fase kedua, usia 7 sampai 10 tahun. Berapa tahun itu? 3 tahun. Ya. Anak itu disuruh sholat. Anak disuruh sholat. Tapi nyuruhnya dengan cara yang halus. Tidak ada pemaksaan di situ. Berapa kali nyuruh ngajak sholat? Mari kita berhitung bersama. Kita perintahkan anak kita sholat sehari semalam 5 kali. Dalam setahun berapa hari? 360 hari. Berarti 5 dikali 360 hari. Berapa itu? 1.800. Itu 1 tahun. Dikali 3. Ya, karena nyuruh anak 7 sampai 10 tahun, 3 tahun. 1.800 dikali 3. Berapa itu?
5.400 kali. Nyuruh anak, ngajak anak sholat dengan cara halus tanpa kekerasan. Sudah panjenengan Bapak Ibu lakukan? Ampun. Ngajak anak sholat 5.400 kali tanpa kekerasan. Sudah atau belum? Suaranya masuk. Nah, kayak gitu kok bilang anak saya kok susah banget. Itu orang tuanya yang susah. Dan itu fase kedua. Fase ketiga, ketika anak usia 10 tahun atas. Anak kalau nggak mau disuruh sholat, maka boleh dipukul. Tapi ingat ya Bapak Ibu, pukulannya tidak boleh melukai. Itu hanya pukulan untuk teguran saja. Tapi bukan ujuk-ujuk langsung mukul. Ya, tidak. Tapi disuruh dulu dengan cara yang halus. Nah, bagaimana kalau anak sudah dewasa? Seperti ini anak umur SMA gitu ya. Apakah boleh gitu ya langsung mukul anak begitu ya? Itu malah Bapak Ibu sekalian yang dipukul anaknya. Nah, terus gimana caranya? Harus kita ajak diskusi sama anak. Tanyakan apa alasannya kok nggak sholat? Apa alasannya kok nunda-nunda sholat? Apalagi kalau dia tidak mengalami fase sebelumnya. Maka ngajak sholatnya itu lebih ekstra dibandingkan kalau dia mengalami 2 fase sebelumnya itu. Jadi harus lebih sabar lagi. Ditambah lagi anak zaman sekarang itu kritis. Betul ya Bapak Ibu ya? Ditanya apa, jawab itu. Tanya ini, jawab itu. Dan sebagai orang tua ketika ngajak anak seumuran SMA ya, atau melarang melakukan sesuatu, itu jangan cuma bilang saja. Jangan cuma melarang saja. Tapi sampaikan juga alasannya. Ketika Allah ngajak kita sholat, dijelaskan kenapa kita harus sholat. Bukan, ayo sholat, titik. Enggak seperti itu. Ya. Dalam surat Toha, ayat 14. Allah berfirman, wa aqimis sholata, dan dirikanlah sholat. Titik atau koma? Koma, masih ada lanjutannya. Wa aqimis sholata dzikri. Tegakkanlah sholat, dirikanlah sholat, agar kalian senantiasa mengingatku. Jelaskan ke anak, kenapa harus sholat? Agar kita ingat Allah. Kenapa Pak? Kok kita harus ingat Allah? Agar Allah ingat kita. Kita punya kebutuhan apa-apa, minta sama Allah, nanti akan dikabulkan. Jelaskan alasannya. Bukan cuma nyuruh, ayo kamu sholat. Dalam ayat lainnya, dalam surat Al-Ankabut, ayat 45. Wa aqimus sholat, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tegakkanlah sholat, karena sholat itu bisa mencegahmu dari perbuatan keji dan mungkar. Jelaskan ke anak. Nah, kita itu semua berpotensi untuk berbuat dosa dan maksiat. Ada nafsu, ada setan. Kita butuh perlindungan. Kita butuh benteng. Salah satu bentengnya itu sholat. Ajak anak untuk berpikir. Jadi ketika anak kritis itu, jangan kita malah kasih stigma, bawel. Anak ini susah diatur. Enggak. Ya. Justru ketika anak kita kritis, kenapa kita harus melakukan ini? Kenapa kita harus melakukan itu? Ketika kita sudah menyampaikan alasannya, dia akan menerima, dia akan merasa mantap. Mudah-mudahan dia akan jalani itu semua bukan karena keterpaksaan, tapi karena keyakinan. Kenapa dia harus melakukan seperti ini? Kelebihannya apa kalau kita melakukan dengan dasar keyakinan? Kepuasan akan alasan. Kelebihannya, manakala kita nggak ada,
entah sementara atau selamanya, maka anak akan melaksanakan kebajikan tersebut. Berbeda kalau modalnya paksaan. Begitu kita nggak ada, anak akan bilang apa? Alhamdulillah, Bapak nggak ada. Nggak usah sholat, nggak usah baca Quran, nggak usah murojaah. Bebas main HP, bebas nonton TV. Itu karena melakukan dan meninggalkan bukan karena kesadaran. Maka tegas kita orang tua menumbuhkan kesadaran. Nah, supaya menumbuhkan kesadaran, salah satunya itu dijelaskan kenapa harus begini, kenapa nggak boleh begini. Jelaskan, diskusi sama anak. Maka menjadi orang tua itu mudah atau susah? Nah, kita juga harus modal ilmu yang banyak. Nah, setelah ajak anak diskusi, ya, berikan nasihat, ya, dikasih bacaan buku, ikut pengajian. Jangan lupa kita doakan anak-anak kita. Ya. Apa doanya? Dalam Al-Quran ya, Allah sebutkan, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku ya, orang yang menegakkan sholat dan juga keturunanku. Ya Allah, kabulkanlah doaku. Ya. Sebagaimana yang disampaikan pada kesempatan yang lalu ya, mendidik itu tidak mendadak. Ketika kita ya hidup di zaman ini serba instan, mie instan, ya, bubur instan, kopi instan, ya. Nyuruh anak sholat maunya instan. Gak ada rumusnya mendidik anak kok instan. Makanya kalau kita pengen anak kita sabar, maka kita tunjukkan kesabaran kita ke anak kita. Kita ingin anak kita rajin membantu orang tuanya, maka panjenengan sebagai suami rajin ndak bantu istrinya. Nek di dapur itu rajin nopo. Kalau di dapur bapak-bapak ini rajin ngapain? Ini cuma nyicipi aja. Bapak gorengan mendoan kok nggak rampung-rampung. Kalau kita ingin anak kita rajin membantu kita, membantu pekerjaan rumah, ya, sudahkah kita rajin membantu istri kita? Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dengan pekerjaan istrinya. Bagaimana yang dituturkan oleh Aisyah, yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, kana fi mihnati ahlihi yaksifu na'lahu wa yukhitu thawbahu wa yarfa'u dalwah. Nabi SAW kalau sudah di rumah, maka beliau itu langsung ngesol sandalnya sendiri, jahit bajunya sendiri, bantu istrinya ngangkatin air, ngangsu, nimba air. Kalau sekarang gak ada sumur ya, berarti apa? Ya, ngangkatin galon. Bapak ngasih contoh di depan anaknya, Masya Allah. Bantu pekerjaan rumah. Istrinya lagi capek, bapaknya yang nyapu, bapaknya yang ngepel, ngelipetin baju. Saat udah capek kerja, masa bantu ngepel, bantu nyapu. Saya tanya, panjenengan ya, bapak-bapak ya. Rasulullah itu sibuk apa? Ya. Jenengan, Bapak Ibu, dengan Rasulullah itu kalau mau dibandingkan, lebih sibuk siapa? Jelas Rasulullah. Gak usah mikir dalam-dalam. Panjenengan bapak-bapak di sini, istrinya berapa? Rasulullah istrinya berapa? Ya. Kulo kali panjenengan kan cuma satu istrinya. Sedangkan beliau super sibuk. Ya. Ada di sini yang presiden. Beliau Rasulullah SAW kepala negara.
beliau ulama, beliau hakim, beliau mufti. Kalau ada masalah agama apa, nanya ke beliau. Beliau punya istri banyak. Mana bapak-bapak yang ngaku super sibuk? Maka kita mulai dari diri kita dulu. Jadi itu ya 3 poin: mendidik diri berakidah, mendidik diri beribadah, dan mendidik diri berakhlak. Ustaz, kalau mendidik anak sama dengan mendidik diri sendiri, kapan kita bisa menjadi pribadi yang baik, Ustaz? Nanti kapan kita akan mendidik anaknya, Ustaz? Jangan ya, nanti ada bapak yang disuruh ibunya, Pak, itu anaknya diomongi. Sebentar, saya sedang mendidik diri sendiri. Tidak seperti itu. Logikanya tidak seperti itu. Mendidik diri sendiri itu beriringan dengan mendidik anak. Jalan bareng. Jadi tidak kemudian ada fase sendiri gitu. Tidak. Ketika kita ngajari anak kita sholat, kemudian kita contohkan, ya, itu sedang menggabungkan mendidik diri sendiri dan mendidik anak. Ketika kita latihan baca Al-Quran, anak kita melihat, itu kita sedang mendidik diri sendiri dan mendidik anak. Oh, ternyata bapakku itu tidak malu belajar baca Al-Quran. Ketika kita bisa menekan ego kita, menekan amarah kita, saat melihat tingkah laku, pola anak, yang kita membuat emosi memuncak, kita diam, kita istighfar, kita bertawud. Sejatinya kita sedang mendidik diri kita dan mendidik anak kita sekaligus. Jadi demikian ya Bapak Ibu, kesempatan yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menginspirasi kita untuk terus meningkatkan kualitas dari kita sebagai orang tua. Makanya program Istabar ya, itu sebenarnya bukan asli produk bikinan SMA ABS, bukan. Karena Istabar itu kan itu sejatinya sudah diajarkan dalam Islam. Program itu yang sudah ya kami bantu kepada Bapak Ibu, ya kita coba bisa lebih giat lagi ya gimana mengontrol diri kita dan bisa mengawasi anak kita semuanya. Ya demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kami kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukron Ustaz Anas yang telah membagikan ilmunya kepada kita semua. Insya Allah sangat bermanfaat. Ya, selanjutnya akan ada prakata dari Ustazah Sarah. Ya, Ustazah Sarah, kami persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua yang kami hormati, alhamdulillah ini di kali keduanya kita ngobrol bareng. Tentu yang kita obrolkan adalah satu hal yang insya Allah tidak sia-sia. Meskipun diawali dengan semua obrolan, harapannya dari obrolan ini nanti kita semua rata-rata yang di sini kan sudah titelnya sebagai seorang pendidik. Kalau kami mendidik putra-putri Bapak Ibu semua, Bapak Ibu semua mendidik putra darah dagingnya langsung. Nah, jadi harapannya ke depan kita ada sebuah visi misi yang satu, yang salah satunya program yang memang kami gulirkan adalah program Istabar itu ya Bapak Ibu semua. Alhamdulillah kemarin kami sudah menyebar angket ke anak-anak. Memang di angket itu yang kami harapkan adalah keterbukaan dan kejujuran anak-anak. Dan rata-rata hampir keseluruhan itu
anak-anak kita itu gini Bapak Ibu semua. Jadi mereka hanya lisan aja yang mengingkari gitu. Maksudnya bukan mengingkari. Lisan mereka itu tidak setuju gitu. Memberontak lah kasarnya. Tapi secara hati mereka paham bahwa semua yang mereka lakukan atau semua yang diprogramkan itu adalah ya demi kebaikan mereka gitu. Jadi mereka lisan aja yang berkata saya nggak mau, tapi hati mereka yang mereka mengakui itu semua bagus gitu. Jadi hampir semua anak yang mengisi angket tersebut masukan untuk kami di ABS ya teruskan gitu. Diteruskan dan programnya sudah bagus. Cuman mereka semua juga menyadari bahwa susah mengkondisikan diri sendiri, susah mengkondisikan di sini karena memang mereka berada di lingkungan yang kalau mungkin di boarding mau nggak mau ketika dia lagi ngaji Quran, dia malas ngaji Quran, dia lihat temannya ngaji Quran gitu kan Bapak Ibu semua. Mau nggak mau ketika dia maunya sholat sendiri tapi melihat yang lainnya sholat berjamaah ya dia akhirnya mengikuti gitu. Nah lingkungan ini yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak Bapak Ibu semua di rumah. Tentu dengan tadi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Anas bahwa kontribusi orang tua sangat penting, minimal orang tua di sini menjadi role model. Jadi sholat tidak hanya sekedar mengingatkan tapi orang tuanya juga ikut sholat sebagaimana dalam program Sabar sholat bareng itu maksudnya di sini orang tua juga ikut serta. Kemudian ngaji bareng, orang tua juga ikut ngaji setiap setelah sholat 5 waktu. Stop bar, stop HP juga ini dari hasil angket itu kurang lebih ada 50 siswa-siswi dari total 263 itu yang tidurnya masih di atas pukul 11 malam Bapak Ibu semua. Tapi mayoritas udah setengah lebih, sudah hampir 70% itu sudah tidur maksimal pukul 10. Dan rata-rata memang mereka ceritanya sudah melakukan sebuah diskusi dengan ortu semua, dengan Bapak Ibu semua. Ada yang memang kesepakatan untuk mematikan HP sendiri, ada juga yang HP-nya diberikan kepada orang tua. Itu seperti itu. Cuman memang ada, dan ada 2 siswa yang tidur masih di atas jam 2 pagi, Bapak Ibu semua. Nanti insya Allah kita japri, kita akan lakukan ngobrol bareng, nanti sifatnya japri kepada putra-putri Bapak Ibu semua yang masih tidur di atas jam 1. Di atas jam 1 itu ada kurang lebih 7 anak, kemudian yang 2 lebih, di atas jam 2 lebih itu ada 2 anak saja, selebihnya memang di bawah jam 12 malam. Dan harapannya program Stop Bar ini ujungnya adalah anak bijak menggunakan HP gitu Bapak Ibu. So, anak-anak bijak sebagaimana kita insya Allah yang sudah dewasa juga sudah bijak menggunakan HP. Itu yang akan kita tekankan kepada putra-putri kita semua. Nah sehingga untuk program ini harapannya memang kami dari sekolah memang sangat membutuhkan dukungan dari Bapak Ibu semua. Mengingatkan secara lisan itu yang pertama dan yang lebih jos lagi itu mengingatkan dengan tindak tanduk kita juga. Jadi mungkin untuk malam hari Bapak Ibu bisa mengkondisikan rumahnya dengan mematikan lampu semuanya, juga mematikan TV, atau Bapak Ibu yang masih ada kegiatan di malam hari ya lakukan kegiatannya di kamar sehingga anak-anak juga tidak melihat bahwa Bapak Ibunya juga HP-an kok saya doang yang tidak boleh HP-an. Nah, jadi tauladan ini yang sangat kita butuhkan untuk anak-anak putra-putri Bapak Ibu semua dan insya Allah guru-guru ABS juga jam 10 sudah stop HP sehingga anak-anak harapannya memang sudah makin gini kan Bapak Ibu semua. Kalau misalnya sebelum ada program Stop Bar ini mayoritas kan memang masih menggunakan HP ya. Tapi ketika kita berkomitmen stop HP semuanya jam 10, otomatis anaknya juga ketika mau menghubungi temannya posisi si HP-nya sudah di orang tua atau sudah dimatikan. Otomatis kan lama-kelamaan dia nggak ada teman lagi gitu Bapak Ibu semua. Dan ketika nggak ada teman lagi, ya mau nggak mau dia juga akhirnya ya akan merasakan boring juga, bosan juga kalau HP-an tapi sendirian. Atau mabar juga alhamdulillah sekarang sudah mulai terkurangi. Kenapa? Karena komunitas mabarnya juga makin ke sini kan jam 10 rata-rata sudah pada diambil atau sudah komitmen untuk mematikan HP-nya sendiri. Nah, ini memang harus membentuk sebuah komunitas bersama dan ini memang kita perlu sinergitas yang kuat antara orang tua dan sekolah. Insya Allah kami dari sekolah akan terus-terusan mengingatkan dan doa, karena kalau kami langsung terjun langsung ke rumah Bapak Ibu semua juga sangat tidak memungkinkan dengan kondisi sekarang. Dan insya Allah kedepannya ini dari kami insya Allah dua pekan sekali akan kita samakan visi misi terus dalam mendidik anak-anak. Karena mendidik anak-anak berarti kita berkontribusi untuk menyelamatkan anak cucu kita ke depannya gitu kan Bapak Ibu semua. Dan insya Allah nanti yang akan mengisi
sebenarnya materi-materi simple, ringan, tapi memang ya sebenarnya Islam itu kan ajarannya simple, ringan semua ya. Cuman yang sulit itu kan pengamalannya. Dan di sini kita diajak untuk saling mengingatkan terus-menerus. Insya Allah kami dari tim Syu'undin Islam, ada Ustadz Anas PJ level 10, Bapak Ibu semua, jadi putra-putri Bapak Ibu semua yang punya masalah di bidang apapun, karena Islam itu agama yang universal dan bisa menjadi solusi untuk semua masalah hidup kita. Ini dibimbing langsung oleh Ustadz Anas, khususnya yang level 10 untuk putra-putri Bapak Ibu semua. Kemudian level 11-nya ada Ustadz Torik, kemudian level 12-nya ada Ustadz Fitron, atau Bapak Ibu semua juga yang mengalami kesulitan untuk mengkondisikan putra-putri bisa nanti ngobrol langsung dengan kami. Biasanya nanti kami japri ke putra-putri Bapak Ibu semua, atau kita melakukan tatap muka langsung dengan putra-putri Bapak Ibu semua jika ada memang anak-anak yang butuh bimbingan lebih intens lagi seperti itu Bapak Ibu semua. Ya itu dari saya. Jadi program ini mudah-mudahan terus, yang program Istabar itu kan sholat, ngaji, itu program bagaimana rumah kita tidak menjadi seperti kuburan gitu, Bapak Ibu semua. Itu program ringan tapi perlu kontinuitas di situ. Yang memang kami sangat membutuhkan dukungan dari Bapak Ibu semuanya. Nah itu dari saya, dan Bapak Ibu semua yang memang perlu ada bimbingan lebih intens lagi untuk putra-putri, silahkan menghubungi kami, bisa menghubungi saya, menghubungi Ustadz Anas, Ustadz Fitron, Ustadz Torik. Itu insya Allah kami membentuk sebuah divisi khusus yang memang mau tidak mau solusi kita pertama untuk menghadapi generasi sekarang ya back to Quran dan hadis gitu Bapak Ibu semua. Tidak ada solusi lain kecuali itu. Dan bagi Bapak Ibu semua yang mengalami kesulitan untuk mengkondisikan putra-putri, yang pertama rutinkan sholatnya. Baik kita selaku orang tua ataupun anaknya. Solusinya itu aja. Sebenarnya pertama itu aja. Quran dan sholat dan baca Al-Quran. Insya Allah kalau itu dirutinkan minimal 1 bulan aja, akan ada perubahan yang sangat dahsyat di diri putra-putri Bapak Ibu semua. Nah itu dari saya. Insya Allah nanti perkembangan akan kami berikan terus untuk perkembangan putra-putri Bapak Ibu semua. Dan kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran atas semua kerjasamanya selama ini. Dan kami juga sangat menyadari bahwa pendidikan jika tidak ditopang oleh orang tua, ya pincang gitu Bapak Ibu. Kalau kami berjalan sendiri akan sangat pincang. Tapi kalau kita berjalan berbarengan, insya Allah kita akan sama-sama. Jadi kita main transfer pahala bersama gitu kan Bapak Ibu semua, dari kami ke orang tua, dari orang tua ke kami. Ya itu dari saya. Syukron Ustazah Nisa. Ini sepertinya juga ada pertanyaan. Saya kembalikan kepada moderator Ustazah Nisa. Ya, syukron Ustazah Sarah. Ya, karena pertanyaannya belum ada yang mengenai materi dan waktu sudah cukup sore Bapak Ibu. Baik, sebelum saya tutup, saya akan menyampaikan sebuah kutipan ya. Jangan membesarkan anak-anak supaya mereka menghasilkan rezeki untukmu, akan tetapi besarkan mereka untuk beribadah kepada Allah, maka rezeki pun akan datang mengikuti. Ya, itu dari Ibnu Utsaimin. Ya, Bapak Ibu sekalian, sekian ya dari saya sebagai MC. Syukran atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena kami hanya manusia yang tidak luput dari kesalahan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.